Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan bacakan sebuah tafsir dari salah satu ayat Al-Quran, yakni surah An-Nisa ayat yang ketiga. Kita akan membahas atau bacakan tafsiran dari kitab tafsir Al-Munir, karangan atau karya dari Syekh Wabah Az-Zuhaili. Dan ini adalah tugas kuliah dari mata kuliah tafsir Mawdu'i Akhwalus Syakhsiyah. Baik, saya akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dan jika kalian khawatir tidak mampu, tidak bisa berlaku adil fil yatama terhadap wanita-wanita yatim yang kalian nikahi, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka hendaklah kalian menikahi apa-apa yang kalian senangi dari wanita, 2 wanita, 3 wanita dan 4 wanita. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ya. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah fawahidah, 1 wanita saja. Au ma malakat aymanukum, atau hamba sahaya yang kalian miliki. Dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ya, itu kira-kira artinya. Kita langsung saja kepada asbabun nuzul ayat ini ya. Sababun nuzul. Nuzulul ayah, sebab diturunkannya ayat 3 ini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ya. Ruya as-sahihaini wan nasa'i wal baihaqi wa ghayruhum an Urwah bin Zubair annahu sa'ala khalatan Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha an hadhihi al-ayah faqalat ya ibna ukhti hadhihi al-yatimati fatakunu fi hijri waliha. Ya, seperti itu ya. Diriwayatkan 2 sahih, maksudnya Bukhari dan Muslim, wan nasa'i wal baihaqi wa ghayruhum, dan yang lain-lain juga meriwayatkan an Urwah, dari Urwah bin Zubair, annahu sa'ala khalah, bahwasanya dia bertanya kepada khalah, yaitu bibi dari perempuan ya. Bibi dari perempuan atau bibi dari ibu. Siapa dia? Aisyah. Ternyata bibi dari ibu Urwah ini adalah Aisyah ummul mukminin, istri Nabi Muhammad SAW, ummul mukminin radhiyallahu anha. An hadhil ayat, mengenai ayat ini beliau bertanya kepada Aisyah. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ya bani ukhti, wahai anak saudara perempuan aku, bilang, hadhil yatimati takunu fi hijri waliya. Ini adanya anak yatim, takunu, dia fi hijri, di bawah asuhan waliha, dalam asuhan walinya. Ya. Yushrikuha fi maliha, dan dia ikut menikmati harta anak yatim tadi ya. Anak yatim tadi meninggal kedua orang tuanya dan mewarisi harta. Ketika walinya yang mengasuhnya tadi mengasuhnya, tapi dia juga ikut menikmati harta anak yatim tadi. Wa yu'jibuhu maluha wa jamaluha, bahkan dia takjub, ada ketertarikan kepada harta anak yatim tadi, bahkan dia juga tertarik kepada kecantikan si anak yatim tadi ya, anak yatim yang diasuhnya dia tadi ya. Fa yuridu an yatazawwajuha min ghairi an yusqita fi sadaqatiha ya. Nah, maka ada keinginan ya, keinginan untuk menikahi anak yatim tadi, akan tetapi min ghairi an yusqita fi sadaqatiha ya, dia tidak mau memberikan sedekahnya, maksudnya adalah mahar. Dia berkeinginan menikahi anak yatim tadi di bawah asuhannya tadi, tapi dia tidak mau memberikan mahar kepadanya. Fala yu'tiha mithla ma yu'ta utraha min sadaqah. Nah, ya maksudnya adalah mahar yang semisil seperti kita berikan mahar ketika kita menikahi wanita-wanita lain selain anak yatim ya, di bawah asuhan kita. Kan kita ketika menikah itu kan ada maharnya. Nah, begitu juga hendaknya ketika kita menikahi anak yatim tadi yang di bawah asuhan kita sendiri, maka hendaklah kita juga mengeluarkan mahar, tidak ada bedanya. Fanuhu an dzalik, maka perbuatan tersebut dilarang. Wa amru an yankihu ma tabalahu minan nisa mathna wa thulatha, maka diperintahkanlah kepada mereka an yankihu, untuk menikahi ma tabalahum, apa-apa yang mereka senangi dari minan nisa'i, dari wanita-wanita, matna wa thulatha wa ruba', bahkan 2 wanita, 3 sampai 4 wanita. Jadi ini asbabun nuzul, sebab turun ayat yang ketiga dari surah An-Nisa ini, bahwasanya ada seorang anak yatim di bawah asuhan walinya. Walinya ini ikut menikmati harta si anak yatim, bahkan dia tertarik kepada hartanya sampai dia tertarik kepada kecantikan wanita tadi, anak yatim tadi. Fayuridu, maka bahkan dia ada keinginan untuk menikahi, tapi sayangnya dia tidak mau memberikan mahar yang sebagaimana biasanya diberikan juga kepada wanita-wanita selain anak yatim ya. Lanjut, pembahasan berikutnya ialah tafsir wal bayan, tafsir ayat ini dan penjelasannya ya. Mawdu'ul ayah yatahaddadu bihasabin nuzul, fahuwa imma fit tazawwuji bin nisa'i ghairil yatimat ya. Tema ayat ini mendefinisikan sesuai dengan sebab turunnya ya. Fahuwa imma fit tazawwuj, bahwasanya dia adalah menceritakan seputar menikahi wanita-wanita ghairul yatimat, selain anak yatim. Ai idza kana tahta hijri ahadikum, jadi apabila adanya di bawah asuhan salah seorang di antara kalian anak yatim, wa khafa alla yu'tiha, dan kalian khawatir tidak mampu memberikannya mahar
mithliha. Mahar yang semisal seperti kita ceritakan tadi. Mahar semisal ini adalah mahar sama seperti ketika kita menikahi wanita selain anak yatim di bawah asuhan kita. Ya, sama. Falya'dilu ila ma siwahya minan nisa. Maka berbuat adillah ya atas perempuan sama dengan perempuan yang lain tadi. Hendaklah kita samakan maharnya. Fa innahunna katsirun wa lam yudayyiqillahu 'alaihi. Maka sesungguhnya wanita itu sangat banyak sekali ya. Masih banyak wanita. Walam yudayyiqillah, dan tidaklah dipersempit yudayyiqillahu 'alaihi. Allah tidak mempersempit atasnya. Maksudnya adalah masalah menikah ini Allah tidak mempersulit, tidak bersempit. Masih banyak wanita. Bahkan Allah memberikan kepada kita laki-laki ya, itu boleh menikah 1, 2 sampai 4 ya. Wanita tidak bersempit-sempit. Tapi dengan aturan yang ada, jangan ada ketidakadilan atau kezaliman di sini. Salah satunya adalah tidak memberikan mahar ya. Wa imma fil 'adli bainan nisa'i wa mana'il haqq dhulmi bihinna halat ta'addudi ya. Dan di sini disebutkan juga tema ayat ini juga mendefinisikan mengenai keadilannya. Tadi mengenai menikahi wanita selain anak yatim. Yang kedua juga menyebutkan ayat ini ada kalanya adalah berlaku adil antara wanita dan tidak boleh berbuat zalim ya. Ilhaqul zulmi bihinna halat ta'addudi, ketika kita berpoligami ya. Maksudnya ketika kita memiliki 2 istri maka harus berbuat adil, tidak boleh zalim. Apalagi istrinya 3 sampai 4 ya, sama. Tidak boleh ilhaqul zulmi wal adli, dianjurkan untuk diharuskan untuk berbuat adil. أي أنه لما نزلت آية وآتوا اليتامى أموالهم تحرج أولياء من ولايتهم مع أنهم كانوا لا يتحرجون من ترك العدل في حقوق النساء ya. Adanya kemudahan atau berhati-hati seorang wali itu mengenai anak yatim ya. Walayatihim ma annahum kan la yataharrajuna, maksudnya adalah zaman dahulu, zaman jahiliyah mungkin ya. Pada zaman jahiliyah itu orang sangat berhati-hati, sangat bersungguh-sungguh itu ketika mereka menjadi wali dan menunaikan hak anak yatim itu mereka sangat berhati-hati. Tapi la yataharrajuna, tapi mereka tidak berhati-hati min tarkil adli, mengenai keadilan fi huquqin nisa ya, dalam hak-hak wanita. Mereka bisa berbuat adil dalam atau sangat berhati-hati dalam mengasuh anak yatim, tapi mereka tidak berhati-hati atau tidak berlaku adil terhadap wanita-wanita yang mereka nikahi berpoligami ya. Haitsu kana tahta rajuli 'ashratun minhunna, bahkan di bawah seorang laki-laki, atau maksudnya ada sebagian laki-laki itu memiliki 10 istri zaman itu ya. La ya'dilu bainahunna, akan tetapi mereka tidak berlaku adil terhadap mereka antara istri-istrinya yang 10 tadi. Faqila lahu, maka dikatakan kepada mereka, in khiftum tarakal adli fi huquqil yatama, maka hendaklah kalian takut tarakal adli dan fi huquqil yatama. Mana tadi? Maka hendaklah kalian khawatir ya dan berbuat adil fi huquqil yatama, dalam hak-hak anak yatim, fataharrajtu, maka berbuat seperti itu juga lah kalian. Maksudnya khawatir, hanya kalian merasa takut dan khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap hak anak yatim, maka begitu juga ya, kata Imam Syekh Wabah Zuhaili, fakhafu aidan, maka begitu juga khawatir dan takut juga lah kalian tarkul adil bainan nisa ya, bahwasanya berbuat adil terhadap anak yatim kalian bisa lakukan, maka kalian harus juga bisa melakukan berbuat adil kepada antara istri kalian, bainan nisa. Sebagaimana kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap yatama, maka juga seperti itu kalian ada rasa takut seperti ya. Wa qallalu adadal mankuhat minhunna, maka hendaklah kalian mengurangi adadal mankuhat, jumlah pernikahan atau jumlah istri kalian, minhunna lianna man taharraju min dzambin wa huwa murtakibun mithlahu fa huwa ghairu mutaharraji ya. Karena sesungguhnya siapa saja yang meninggalkan suatu dosa akan tapi dia masih mengerjakan dosa yang lain yang semisal, maksudnya yang setimpal dosa ganjarannya atau besar dosanya itu sama, dia menghindari dosa yang lain sedangkan dia melakukan dosa yang lain lagi dengan kadar dosa yang sama, maka fahuwa ghairu mutaharraji, sesungguhnya dia bukanlah meninggalkan dosa, maksudnya sama saja tidak meninggalkan dosa. Wal muradu minal khauf, yang dimaksud dengan al khauf ya, rasa khawatir itu adalah al ilmu, mengetahui ya. Amara bidzalika idanan bikaunin al ma'lumi makhufan mahdzuran, maksudnya ialah dia mengetahui, menyadari bahwasanya dia itu tidak akan mampu berlaku adil ketika dia nanti menikahi lebih dari satu wanita. Itu yang dimaksud dengan al khauf, al ilmu, dia tahu bahwasanya kedepannya dia tidak akan bisa atau tidak mampu berlaku adil terhadap wanita-wanita yang dia nikahi ketika dia berpoligami. Ai in alimtum wa ahsantum min anfusikum ilhaqadh dhulmi bil yatama bi'adam i'ta'ihinna muhuruhunna, maksudnya jika kalian tahu dan merasa bahwa kalian akan berbuat zalim terhadap anak yatim perempuan yang ingin kalian nikahi dengan tidak berinya mahar ya, i'ta'ihinna muhuruhunna, kita tahu nih bahwasanya kita tidak bisa berlaku adil, juga kayak kedepannya kita akan berlaku zalim terhadap, di sini dikatakan perempuan ya, tapi perempuan yatim, bi'adami i'ta'ihinna muhuruhunna, dengan tidak memberikannya mahar ya. Au bi'aklin amwalil aitami bil batil, atau memakan harta anak yatim tadi dengan secara batil. Fa'alaikum alla tajawwazu bil yatimati ya. Mana tadi?
Fa'alaikum maka hendaklah kalian alla tajuzu jangan menikahi kalian menikahi bil yatimah anak yatim tadi wa tazawwaju bi ghairiha nikahi saja selainnya minan nisa'i wahidah dari wanita yang lain selain anak yatim tadi wahidah au itsnain au tsalatan au arba'an satu wanita dua wanita tiga wanita bahkan boleh sampai empat wanita au alaikum an ta'dilu bainan nisa atau kalian tidak akan apa ya dan hendaklah kalian ya maksudnya au alaikum an ta'dilu bainan nisa kalian atas kalian an ta'dilu berlaku adil bainan nisa antara wanita-wanita yang kalian nikahi tadi halat ta'dili ketika kalian berpoligami fala tazawwaju bi aksari min arba'in maka janganlah kalian menikahi lebih banyak min arba'in dari empat wanita tidak boleh lebih dari empat wanita ya fala tajawwazu bi aksari min arba'in litatamakanu min al-'adli wal qasmi bainahunna ya agar kalian bisa berlaku adil terhadap mereka maksudnya batas keadilan seorang laki-laki itu maksimalnya itu empat wanita ya. Kalau lebih itu dipastikan dia tidak akan mampu berlaku adil ya. Mana tadi nama al-qasmi bainahum wa takunu ahwalur rajuli zamran mutanawi'atun dan adanya ahwal rajul laki-laki zamran mutanawi semua mereka itu tidak sama ya. Laki-laki itu semuanya tidak sama bermacam-macam mutanawi bentuknya itu bermacam-macam bukan bentuknya mereka itu bermacam-macam ya faminhum man yatazawwaju maka dari mereka ada yang menikahi isnataini dua wanita wa minhum man yatazawwaju thalathan ada mereka menikahi dua tiga wa minhum man yatazawwaju arba'an dan ada juga yang menikahi sampai empat istri ya ya seperti yang kita lihat bermacam-macam ada punya istri satu ada yang dua ada yang tiga ada yang empat tapi yang sering kita lihat memang satu ya menunjukkan apa memang itu sangat sulit untuk berpoligami ya karena banyak hal-hal yang harus kita penuhi bahkan nanti banyak sekali pokoknya jadi yang kita temukan di lapangan itu sangat sedikit sekali wanita laki-laki itu memiliki istri lebih dari satu walaupun itu ada wa ada adalah arba'i huwal haddu al-aqsa ya. Dan jumlah 4 di sini dimasukkan dalam Al-Qur'an itu adalah haddul aqsa batas maksimal 4 bukan perintah menikahi 1 sampai 4 tapi kalau mau menikah juga berpoligami juga batas maksimal kamu itu 4 istri saja ada yang mungkin ma'ul adlu baina zawjain ya. Mungkin kan itu dia bisa berlaku adil terhadap antara istri-istrinya ya wal amru fi qawlihi dan perintah pada firman-Nya fankihu maka nikahilah oleh kalian bermakna lil ijabah itu boleh bukan perintah wajib tapi beritahukan bahwasanya boleh ya misla qaulihi ta'ala seperti yang dikatakan Allah SWT dalam firman-Nya wa kulu washrabu dan makanlah kalian dan minumlah kalian di sini menunjukkan perintah boleh kalian makan silahkan makan dan silahkan minum begitu silahkan beristri 4 silahkan beristri 3 bukan berarti kalian harus memiliki istri 4 enggak tapi cukup kata silahkan beristri 4 silahkan beristri 2 atau 3 ya gitu pun wakul washrabu silahkan kalian makan dan silahkan kalian minum makan dan minumlah kalian kan ini terdapat dalam surah Al-Baqarah yang ke-182 waqaidiha dan di dalam ayat yang lain juga disebutkan hal-hal misalnya waqila dan dikatakan juga wujud ay wujubal al-iqtisari al-iqtisaru ala al-adadil ma'khudi ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perintah tersebut adalah bersifat wujub. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang fankihu tadi memang wajib menikahi 1 2 sampai 3 4 ya. Tapi apa lil wujubi ay wujubil ikhtisari adadil ma'khudi. Tapi wajib di sini adalah perintah membatasi sampai 4 ya. Beda yang tadi. Ada wajib itu kalian wajib menikahi istri sampai 4. Berarti semua laki-laki harus punya istri 4. Tapi ada wajib batas istri kalian itu 4. Berarti semua laki-laki tidak harus beristri 4. Tapi kalau mau beristri jumlah maksimalnya itu wajib 4, tidak boleh lebih. Itu maksudnya ya. Wajib tapi maksimalnya 4. Min qaulihi dari firman-Nya ta'ala matna wa thulatha wa ruba'. Seperti yang disebutkan firman-Nya 2, 3 sampai 4. La wujub di asli nikah. Tidak wajib untuk menikahi 4 ya, tapi wajib apa tadi? Dibatasi sampai 4. Gitu ya. Wa qauluhu dan dalam firman-Nya matna wa thulatha wa ruba'. Tadullu kullu kalimatun minha 'alal mukarrarin min naw'iha. Bilangan-bilangan ini menunjukkan dari takrir atau berulang ya. Berulang. Fa matna tadullu 'ala isnaini. Makna dari masna tadullu menunjukkan ala isnaini 2 wa thulatha tadullu ala thalathatin menunjukkan thalathatin 3 wa ruba'a tadullu ala arba'atin sama dengan 4 menunjukkan adalah bilangan 4 wal muradu minha dan menunjukkan minha dari bilangan tersebut idnu likulli dibolehkannya pada setiap menyuradul jamaah siapa-siapa yang berkeinginan mengumpulkan yang kihu atau akan menikahi masya'u minal adadi madhkurah ya. Maksudnya adalah dia diperbolehkan untuk menikahi dengan min adadil madhkuri dari
jumlah yang telah disebutkan di atas ya. Tsumma akidallahu ta'ala, kemudian Allah SWT menguatkan daruratut tizamu al-adli baina zawjati al-muta'addidat ya. Menguatkan keharusan bersikap adil di antara para istri apabila seseorang berpoligami. Penekanannya akidallah. Maksudnya kalian harus mampu berbuat adil kalau mau berpoligami. Di sini ada tekanannya. Jadi kalau tidak mampu berbuat adil maka diharamkan berpoligami. Sampai seperti itu ya. Al-mafhumu min qawlihi, pemahaman dari firman-Nya, wa in khiftum alla tuqsitu, dan jika kalian tidak mampu berbuat adil, fadzakara annahu in khiftum alla ta'dilu. Allah SWT menjelaskan apabila kalian takut tidak bisa bersikap adil dan berpoligami tadi kan, atau berpoligami, alla ta'dilu hatta ta'adudi zawwajat fa'alaikum an talzimu zawwaja biwahidatin. Maka atas kalian itu ya, dicukupkan saja dengan menikahi satu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan haram ya. Ketika kita tidak mampu, makin Allah Ta'ala darurat iltizamul adli baina zawjat, ketika kita tidak mampu berbuat adil ya atas istri-istri kita yang kita poligami, maka hendaklah kita antalzimu zawwaja biwahidah, satu istri saja cukup. Fa innal ladzi yubahu lahu ta'addudin huwa man yuthiqa bi nafsihi bi tahqiqil 'adl al-ma'mur bihi sarahah ya. Karena yang diperbolehkan berpoligami adalah orang yang yakin dirinya bisa merealisasikan kewajiban bersikap adil yang diperintahkan secara jelas di dalam ayat tadi ya. Fi qaulihi ta'ala, dan dikatakan dalam semua ayat, walan tasta'dilu an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Sekali-kali kalian tidak akan mampu kalian an ta'dilu berlaku adil bainan nisa, antara istri-istri kalian atau antara wanita-wanita, walau harastum, walaupun kalian ingin sekali melakukan keadilan tersebut. Coba kita telusuri atau kita tadaburi sedikit. Ayat ini adalah ayat surah An-Nisa ayat yang ke-129, mengatakan bahwasanya laki-laki itu tidak akan pernah mampu berbuat adil antara wanita-wanita. Ya, sedangkan syarat poligami tadi harus adil. Ya, seperti ini. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ketiga tadi dibolehkan poligami dengan syarat mampu berlaku adil. Dan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-129 ini laki-laki tidak akan mampu berlaku adil. Jadi secara tidak langsung Allah itu boleh kalian berlaku adil, tapi ingat kalian tidak akan boleh kalian berpoligami, tapi ingat kalian tidak seperti ini. Boleh kalian berpoligami dengan syarat harus bisa berlaku adil. Dalam ayat lain, tapi ingat kalian tidak akan mampu berbuat adil. Ingat kalian tidak akan mampu. Jadi intinya adalah kalian tidak boleh berpoligami seperti itu ya. Karena apa? Kalian tidak akan mampu berbuat adil antara wanita-wanita. Ya, seperti itu. Kalau kita simpulkan. Tapi apa? Wa qad yahmalu hadha 'ala al-'adli fi mail wa qad yuhmalu hadha al-'adli fi mailil qalbi. Ya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah hadha al-'adli, mengenai adil di sini adalah fi mailil qalbi, mengenai kecenderungan hati. Ya. Walaula dzalika kana majmu'un ayataini muntijan adamu jawazi ta'addudi biwajhihima ya. Karena jika tidak, maka kesimpulan kedua ayat ini, ayat 3 dan ayat yang 129, dilihat dari satu sisi adalah berarti larangan berpoligami. Maksudnya, ya seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya berpoligami itu boleh, ya, asalkan mampu berbuat adil. Dan yang adil di sini dimaksud di ayat yang ketiga tadi bukan masalah hati. Ya. Nanti akan ada pembahasannya di bawah. Wal khawfu min adamil adli yashmulu hal dhann wasyakku fi dhalik. Dan khawatir ya, wal khawfu khawatir min adamil adli, dari tidak mampu berbuat adil ini adalah yashmulu hal dhann, mencakup hal dhann wasyak. Yang dimaksud dengan al khawf, khawatir tidak mampu berbuat adil di sini adalah mencakup adanya prasangka, wadhan wasyak, dan keraguan-raguan ya. Di jauh hari sebelum kita berniat untuk berpoligami itu ada rasa ya, prasangka, ada keraguan-raguan ya. Ketika prasangka kita itu berpihak kepada tidak mampu, seandainya saya berpoligami nanti, nampaknya saya tidak akan mampu berbuat adil, prasangka kita seperti itu. Atau syak, ada keraguan-raguan, jangan-jangan ketika saya nanti berpoligami nampaknya saya tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istri saya ya, seperti itu. Ada prasangka dan keraguan-raguan, itu yang dimaksud dengan al khauf di sini. Min adamil adil ya, adalah ada prasangka tidak mampu dan keraguan-raguan bisa berbuat adil ya ke depannya. Maka fa imma an taqtasiru ala wahidah, maka hendaklah dia cukup dengan bersenang-senang atas satu wanita saja. Minal harairi, dari wanita yang merdeka. Taqtasiru ala istimta'i bima tasyauna minal ima ya, atau dia cukup bersenang-senang atas hamba sahaya yang dia miliki ya, dia miliki. As-sarairi, perbudikannya.
bitariqit tasarri la bitariqin nikah, dengan jalan tasari, bukan jalan nikah. Li'adami wujubil adli bainahunna, dan di sini tidak ada tuntutan atau kewajiban untuk berlaku adil antara mereka karena mereka adalah budak kita, bukan wanita yang merdeka ya. Berarti seperti ini, kita menikahi satu wanita saja dan ingin melampiaskan hasrat kita atau bersenang-senang dengan wanita, cukup dengan hamba sahaya yang dimiliki saja. Di saat atau memang kita itu merasa ada prasangka kalau kita menikah itu tidak mampu berbuat adil atau ada keraguan-keraguan untuk berbuat adil, maka tinggalkan poligami, cukup dengan satu wanita dan bersenang-senanglah dengan hamba sahaya ya, yang kita miliki. Wa innama mutlaqun faqad haqqal kifayah fi nafaqatil ma'isyah ya hasabil afiyah. Maksudnya di sini adalah karena hamba sahaya itu ya kita tidak ada tuntutan untuk berbuat adil dan kita cukup memenuhi nafkah hidupnya saja. Dan apa di sini? Ya hasabil af, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ya. Misalnya biasa berlaku untuk budak tuh makan 3 kali sehari, tempat tidur, belanja. Nah, kalau itu kebiasaan off yang berlaku pada budak, maka cukup kita kasih itu saja tanpa berlaku adil ya. Misalnya kita membawa istri jalan-jalan, otomatis budak tadi kita bawa juga jalan-jalan, enggak sampai ke sana ya. Karena kita tidak dituntut untuk seadil itu ketika kita sama budak. ذلك أي اختيار واحدة أي تسري أقرب إلى الوقوع في عدم الجور والظلم. Karena mencukupkan hanya beristrikan satu saja atau cukup dengan sahaya perempuan yang dimiliki dengan melalui jalur tasarri tadi, lebih dekat kepada sikap tidak berlaku zalim, lebih terselamatkan dari kezaliman. Fal muradu min qawlihi, maka yang dimaksud dengan firman Allah SWT, alla ta'ulu, yaitu alla tajuru ya, adalah tidak berlaku zalim. Wa hukiya anil imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, Imam Syafi'i berpendapat radhiyallahu anhu annahu fasarra, bahwasanya dia menafsirkan alla ta'ulu bi alla taktsuru iyalakum ya. Supaya keluarga yang kalian tanggung tidak terlalu banyak. Maksud dari alla ta'ulu. Di alla ini sudah masuk ke ayat yang berikutnya ya. Naqala Kisai wa asma'i wa azhari an fasaha il arabi ala ya'ulu idza kathurat ya sama. Itu keluarga yang banyak ditanggung ya. Wal khulasah, kesimpulan intinya ya, innal bu'da anil jawri sababi fi tashri'i al-iqtisari ala wahidatin aw ala tasarri. Intinya adalah usaha menjauhkan dari sikap zalim dan tidak adil adalah sebab disyariatkannya pembatasan satu istri atau cukup dengan sahaya perempuan yang dimiliki saja ya. Wa fi isyarah ila tasharri al-'adl baina zawji wal 'adlu al-matluq baina nisa wal 'adlu mali. Ya, dan adil yang dimaksud di sini adalah adil antara istri-istri kita, istri-istri yang kita poligami. Wal adlu, dia adalah adil al-madiyun, adil dari segi materi. Ya, kembali lagi tadi, kalau masalah qalbi itu tidak ada kewajiban untuk diadili. Ya, tapi kalau masalah materi, ini yang dituntut ketika kita ingin berpoligami ya. Ayyul qasmu bainahunna fil mabit. Ya, seperti jadi hendaklah berbuat adil antara mereka fil mabit, dalam bermalam. Maksudnya adalah menggilir istri harus adil. Misalnya minggu ini istri pertama, minggu kedua istri kedua, minggu ketiga istri ketiga, minggu keempat istri keempat. Jadi harus adil seperti itu ya, majid. Wataswiyatu fi nafaqatil ma'isyah, dan hendaklah ya, yang dimaksud di sini adalah mengenai begitu juga adil dalam nafaqatil ma'isyah, nafkah kehidupan, mimakulin dari makan, masyrabin minumnya sama adil. Kalau kita ngasih uang belanja istri yang pertama 300.000 dalam seminggu, berarti istri kedua juga 300.000. Wamal basin, ketika kita belikan baju ke istri pertama harganya 1 juta, istri kedua, ketiga, dan keempat juga 1 juta. Wa maskanin, kalau istri yang pertama kita kasih rumah harganya 1 M, maka istri kedua, tiga juga mereka layak mendapatkan, bahkan berhak juga mendapatkan yang setara yang harga 1 M tadi. Jadi kalau ingin beristri 4 harus banyak-banyak uang sih. Amal adil makna awil amru al qalbi. Adapun adil yang bersifat maknawi atau yang berkaitan dengan urusan hati, wa huwal mailu wal hubbu fa ghairu matlub. Yaitu perasaan cinta dan kecenderungan hati ya, fa ghairu matlub. Maka adil dalam hal ini tidak dituntut untuk dipenuhi. Ya annahu laisa fi was'il insan wa la yadkhulu fi hududi taqatahu ya. Karena hal ini sudah berada di luar batasan kemampuan manusia. Lidha kana Rasulullah SAW alladhi kana yamilu ila Aisyah aktsara min ghairiha yaqulu fi ma dzakarathu sunani an Aisyah ya. Oleh karena itu ya, Rasulullah SAW itu dia lebih banyak cintanya kepada Aisyah min ghairiha, dari istri-istri yang lain. Yaqulu fi ma, sebagaimana telah disabdakan ya,
dari apa-apa yang dikatakan oleh Aisyah dari sunnah atau hadis Nabi SAW Aisyah dari Aisyah radhiyallahu an, Allahumma hadza qasmi fima amliku fala tu'akhidni fima la amliku. Ya, ini dakwah Rasulullah SAW. Ya Allah, ini adalah pembagianku yang aku miliki, yang aku mampu. Maka oleh karena itu janganlah engkau mencelaku di dalam sesuatu yang hanya engkau yang memilikinya, sedang aku tidak memilikinya. Maksudnya hati ini berbuat adil itu Rasulullah SAW mengakui bahwasanya saya tidak mampu berbuat adil dalam hal mencintai. Saya lebih mencintai Aisyah daripada istri-istri yang lainnya. Lebih banyak cinta kepada Aisyah gitu kan. Dan Rasulullah SAW minta ampun, jangan mencelaku. Bahwasanya cinta yang adil itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari doa Rasulullah SAW ya. Lanjut. ثم خاطب الله أزواجه فأمرهم بإعطاء الزوجة. Jika seorang khatib tidak yakin akan bisa berbuat adil, maka haram hukumnya bagi dirinya berpoligami. وإذا خاف الشخص عدم العدل حرام عليه أن يتزوج أكثر من واحدة. Maka apabila kalian khawatir dan tidak yakin adam al-adil untuk bisa berbuat adil, haram alaih, maka haram atas kalian ayat tazawwaju untuk menikahi aksara lebih banyak min wahidah dari satu. Maksudnya haram hukumnya menikahi wanita lebih dari satu atau berpoligami ketika kita tidak mampu, merasa ada prasangka atau ada keraguan untuk bisa berbuat adil antara istri-istri kita, maka haram tidak boleh menikahi wanita lebih dari satu. Oke. Baik, pembahasan berikutnya ialah fiqhul hayah wal ahkam. Fikih kehidupan dan hukum atau hukum-hukumnya. Dalat ayah. Ini khitu ala taqsitu ala ma ya'ti. Ayat ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, wujub iltizam wal 'adli fi kulli syai'. سواء في إشراف على أموال اليتامى أو الزواج بهن أو في أثناء تعدد الزوجات من غير اليتيمة. Ini adalah diwajibkan untuk selalu berbuat adil dalam segala hal, tidak hanya berbuat adil terhadap wanita anak yatim tadi yang ingin kita nikahi atau wanita kita ingin nikahi ya, tapi hendaklah berbuat adil dari selain itu. Kulli hal. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, Ibnu Jarir, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Al-ma'na wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, makna dari wa in khiftum. Dan jika kalian khawatir tidak mampu berbuat adil, terhadap wanita-wanita yatim yang kalian nikahi, fakadzalika khafu fin nisa, maka hendak begitu juga kalian harus khawatir terhadap wanita-wanita selain yatim. Ya annahum kanu yataharraju fil yatama ya. Fil yatama wa la yataharraju fil nisa. Maksudnya adalah larangan menikahi anak yatim perempuan ketika takut tidak bisa berlaku adil terhadapnya. Begitupun larangan ketika kita kalau anak yatim tadi kan larangannya tidak memberikan mahar kan, kalau wanita tidak mampu melakukan adil ya. Jadi begitu sama dia, ketika kita merasa khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap yatim, hendaklah kita juga merasakan hal demikian ketika kita ingin menikahi wanita-wanita lebih dari satu ya. Oke, pertama. Yang kedua, Al-ayatu ala ta'wil Aisyah hadza tashhadu liman qala. Ayat ini berdasarkan takwil dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tushhidu liman qala. Ini adalah menguatkan untuk apa-apa yang mereka katakan. Maksudnya atas orang-orang yang berpendapat inna li ghairil abi wal jaddi, sungguh selain bapak dan kakek, ay yatazawwaju as-saghirah aw yatazawwajuha. Jika dia ingin menikahkan anak kecil atau dia menikahinya ya. Nah, ketika dia ingin menjadi wali nikah anak kecil perempuan atau dia sendiri yang ingin menikahi anak tadi, li'annaha ala hadza ta'wili nazal fil yatimati takunu fi hijri waliha. Karena ayat ini berdasarkan penafsiran ini turun berkaitan dengan perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya. Ya, sesuai nuzul ayat yang kita baca tadi. Ada anak yatim yang di bawah asuhan walinya, sedangkan walinya tadi ikut menikmati hartanya, bahkan dia tertarik menikahinya, tapi dia tidak mau memberikan mahar ya. Boleh ternyata menikahi anak tadi, tapi dengan syarat maharnya harus ada dalil harus adil, seperti ketika kita melakukan menikahi wanita lain harus ada mahar yang semisal itu ya, seperti itu kira-kira ya. Fayarghabu fi maliha, ya, dia tertarik kepada hartanya, wa jamaliha wala isqita laha fi sadaqah, dia tidak mau memberikan maharnya. Wa aqrabu liha takunu yatimatu fi hijri hi wa yajuzu lahu tazawwajuha huwa ibnu al-am. Ya, maksudnya di sini adalah dan wanita dekat yang si perempuan yatim berada di bawah asuhannya dan yang boleh baginya untuk dinikahi adalah putra paman dari ayah. Yang boleh dinikahi di sini adalah putra paman dari ayah, Jadi paman dari ayah ini memiliki putranya ini mengasuh anak yatim tadi. Maka dia selain boleh menikahkan atau menjadi wali nikah anak yatim tadi, perempuan tadi, boleh juga dia langsungnya menikahinya. Bahkan di sini wa alaihi takunul ayah mudammanatu. Apa nih?
jawazu an yatazawwaj ibnul 'am yatimatu allati fi hijrihi. Berdasarkan hal ini, maka ayat ini mengandung isyarat bolehnya si anak paman dari ayah untuk menikahi perempuan yatim yang tidak lain adalah putri pamannya sendiri yang di bawah asuhannya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, nanti diulang saja kalau nggak paham ya. Karena ini udah panjang kali videonya, kita pendek-pendekkan saja. Yang ketiga, ini saya dapat, oh bukan, apa yang salah? Saya ngambil yang terlalu panjang ya. Terlalu panjang saya ambil ini, jadi videonya agak panjang. Ta'allaqa Abu Hanifah bihadhihi al-ayatu fi tajwizihi nikahal yatimati qabla al-bulughi. Nikahul yatimatu qabla al-bulughi. Ya. Adapun pendapat Abu Hanifah mengenai ayat ini, dibolehkannya menikahi anak yatim sebelum baligh. Berarti boleh menikahi wanita itu atau yatim sebelum dia baligh, masih kecil berarti ya. Wa qala, dan dikatakan juga innama takunu, dan telah berkata innama takunu, Abu Hanifah tadi mengatakan sesungguhnya apa-apa yang ada yatimatu qabla al-bulugh. Ya, maksudnya adalah karena anak yatim itu ketika dia sebelum balik dia disebut yatim. Ya. Wa ba'dal bulugh hiya imra'atu mutlaqan la yatimah. Nah, ini ya. Ketika dia sudah balik maka dia tidak disebut yatim lagi, tapi imra'atun mutlaqah la yatimah. Dia sudah tidak nyatakan lagi sebagai anak yatim, tapi sudah nyatakan wanita yang telah mutlaqah. Jadi dari dalil ini Abu Hanifah memberikan pernyataan bahwasanya boleh menikahi anak di bawah umur, anak yatim yang belum balik ya, masih kecil berarti. Karena Al-Qur'an sendiri menyatakan yatama, anak yatim, berarti dia belum balik ya, masih kecil. Bidalil annahu law aradul balighatu ulamanuhu lamanaha an hattiha an sadaqi mithliha li'annaha takhtaru dhalik fayajuzu ijma'an ya. Nah, tadi. Hal ini dengan dalil bahwa jika ada seorang yang menikahi seorang wanita yang sudah besar maka boleh memberinya mahar di bawah mahar misil. Ya, jika memang itu merupakan keputusan dan pilihan si wanita sendiri, karena itu adalah keputusannya sendiri, maka secara ijma, fayajuzu ijma, boleh. Ya, ketika kita menikahi wanita yang telah dewasa, itu dia bisa memberikan mahar pendapat dia sendiri, karena dia berpikirnya telah matang dan ya, tidak dipengaruhi oleh kanak-kanakannya. Tapi ketika anak kecil otomatis ada mahar misil ya, yang patut, yang bukan dari pilihan dia, karena dikhawatirkan nanti dia nggak paham masalah mahar, jadi dia setuju saja atas mahar yang dikasih oleh seorang wanita ya, seorang laki-laki yang mau menikahinya, seperti itu kira-kira ya. Poin berikutnya adalah al-hikmah min ta'addudi zaujat. Hikmah dibolehkannya berpoligami ya, atau hikmah bolehnya berpoligami. Kita langsung saja. Poin pertama adalah uqmuz zaujah, yaitu istri mengalami kemandulan. Jadi seorang ayah, seorang laki-laki itu pasti mendambakan, sangat mencintai seorang yang akan menikmati dari hasil jerih payahnya nanti, hartanya dan lain sebagainya. Nah, sedangkan istrinya dalam keadaan mandul tidak bisa memiliki anak, ya bagaimana dengan keturunannya nanti, hartanya mau dikasih mana, siapa yang nikmatinya, seperti itu ya. Dan tidak ada semangat untuk mencari nafkah lagi karena ya menghidupi 2 orang saja, kerja setengah hari cukup insyaallah ya. Nah, jadi di sini dengan alasan ini maka seorang suami laki-laki itu ya silahkan poligami. Pilihannya ada dua ya, mau menceraikan istrinya karena nggak bisa melahirkan anak darinya, atau berpoligami. Jelas ya, kita memilih berpoligami saja ya, berpoligami saja itu lebih baik karena tidak akan menelantarkan istri yang pertama. Yang kedua, apa nih, kasratun nisa, banyaknya wanita. Sekarang boleh kita lihat di lingkungan kita sendiri, bahkan paling sedikit itu di rumah atau di sekolah kita, mana di kelas kita, mana yang lebih banyak wanita pada laki-laki, bisa dibilang hampir 3 kali lipatnya. Dengan banyaknya wanita lebih banyak daripada laki-laki, maka ini ya dianjurkan poligami, bukan dianjurkan ya, dibolehkan poligami untuk menghindari apa, nanti wanita-wanita yang tidak dapat suami otomatis mereka untuk meluapkan atau melepaskan hasrat di mana ya, mereka melakukan perzinahan dan sebagainya. Dengan adanya poligami maka hal itu akan terselamatkan. Kita ambil ini juga 3 ya. Yang ketiga adalah halatal jinsiyah. Kondisi fungsi seksualnya. Nah, ini ada seorang laki-laki itu memang libido seksualnya itu sangat besar atau tinggi. Jadi ya daripada dia kan seorang istri itu memiliki kelemahan, bahkan ada nanti perempuan itu dia dingin dalam seksual, dia tidak punya gairah yang kuat gitu, sedangkan suaminya gairahnya kuat dan libido seksualnya itu sangat tinggi. Nah, jadi tidak bertemu mereka, tidak merasa puas dan tidak tersampaikan seks dari seorang laki-laki tadi. Jadi hal seperti ini ya lebih baik dia berpoligami daripada rumah tangganya kayak dingin dan suami ini tersiksa. Jadi dia melakukan jalan yang salah nanti takutnya ya. Dia mencari penghibur di luar nantinya. Kan nauzubillah, lebih baik dia menikah lagi dengan wanita yang lain untuk menjaga kestabilan seksualnya tadi ya. Jadi secara ringkas itu saja, mungkin ada tadi kata-kata yang salah saya ucapkan, mohon dikoreksi. Mohon maaf terlebih terkurang, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa subscribe my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.